Rada gak gampang ya. Rada doa bangun tidur itu memang perlu waktu sekitar 3 bulan gitu baru 3 bulan dibaca terus. Ini tadi kan kayak ada yang sudah lancar, ada yang kayak masih asing. Oh berarti kemarin mungkin gak masuk ya. Tapi mulai hari ini berarti kita biasakan bangun tidur ingat siapa? Allah. Dengan cara membaca doa. Gini tak tuh belum cukup Bu. Alhamdulillah, belum cukup. Tidak begitu syukur sama Allah. Syukur itu tampakkan. Alhamdulillah. Ahyana wa'dama wa'dana nusyur asbahna. Ya Allah sampun injing matur nuwun. Wa asbahal mulku lina kerajaan milikmu ya Allah. Wa na'udzu keagungan milikmu ya Allah. Allahumma ya Allah, saya bisa pagi karena Engkau. Nanti sore juga hidupkan saya, karena saya hidup untuk Engkau ya Allah. Aku hidup untukmu, aku mati juga gak apa-apa juga untukmu ya Allah. Dan saya mohon hari ini saya bisa berbuat baik kepadamu dan berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan sampai hari ini saya jahat kepadamu dan jangan sampai saya jahat kepada manusia. Jangan juga manusia jahat kepada saya. Itu bangun tidur itu. Bangun tidur ada doa yang begitu. Niat taat sepanjang hari. Terus saya mohon kebaikan hari ini dan kebaikan apapun yang terjadi hari ini. Mohon dari keburukan hari ini dan keburukan yang akan terjadi hari ini. Jadi sudah kita cegah. Bala itu sudah dicegah dari bangun tidur. Mungkin hari ini sial bagi saya ya Allah. Mungkin. Tapi begitu bangun tidur, saya minta perlindungan dari keburukan hari ini dan keburukan yang mungkin terjadi hari ini. Jadi nanti nggak ada yang mengejutkan, nggak ada. Sampai ya jantungku copot, nggak ada copot. Karena jantung copot itu karena kaget. Sedang kaget itu karena tidak ingat Allah waktu bangun tidur. Tidak minta agar dihindarkan dari perkara yang itu tadi kejahatan hari ini. Sekarang pakai baju. Allahumma pakai baju sudah pakai kerudung, udah mulai. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma. Ya Allah, nuwun saya ini baju ini. Dan mohon kebaikan pemakainya. Artinya baju ini membuat saya jadi baik. Tidak kemenyek, tidak ujub, tidak sombong, tidak merasa diri paling ayu. Ya orang merasa paling ayu berarti gak ayu. Tidak merasa diri paling bagus bajunya. Sing liyane KW baju sing ori dhewe. Atau tidak merasa diri bagus, tidak ada merasa perasaan buruk. Kadang baju itu membawa begitu. Tidak keselimpat karena kelebihan, tidak geblak gara-gara baju. Atau tidak kena najis, atau terlindung dari siksa neraka karena baju ini. Kok bisa nih? Nah kalau pamer kan sama dengan syirik. Kalau saya lihat baju, niat pakai baju karena niat pamer, saya kan syirik. Syirik kan haram kan saya disiksa. Maka itu diomongin di depan pada saat kita pakai baju. Wa a'udzubika dan saya berlindung bika kepadamu min syarri dari keburukan baju ini. Andai baju ini ada haramnya ya Allah, ada syubhatnya ya Allah. Adakah baju haram? Ada. Mungkin dulu belinya makso sampai sintoton. Piro mbak regane 200. Alah kanca dhewe 150 kok wis dibayar 150. Nggih pun 150 nyicil ya. Ya Allah wis dikira 150 minta nyicil. Ya wis nyicil, diskon meneh ya. Itu kan ngotot, apa namanya? Maksa. Kan ada syubhat di sini. Ada betapa sakitnya hati teman yang kita beli bajunya karena kita nawar-nawar sampai selawe ditawar kayak gitu itu. Itu ada syubhat di sini. Atau mungkin kita beli harganya 200, yang sekian puluh dari duit yang tidak halal. Ya, mungkin duit bonus apa yang mestinya bukan hak kita, hasil suapan atau duit korup dan sebagainya. Yang sebagainya itu membuat baju ini menjadi baju apa tadi? Haram. Atau kalau di kitab Minhaj malah lebih detail lagi, kita beli karena kepingin, tidak butuh. Yang nanti bajunya akan dihisab. Karena belinya hanya sekedar apa tadi? Kepingin, bukan karena butuh, bukan karena maksud syiar. Itu akan dihisab. Kalau yang haram, yang syubhat disiksa, diadab. Tapi kalau karena kepingin dihisab. Apa artinya hisab? Hisab itu ditanya-tanya, dihitung-hitung. Semua manusia nggak senang ditanya-tanya. Senang nggak ditanya-tanya? Ke kelurahan buat apa ini?
Oh ya harus RT dulu. Sudah RT. Oh nggak bisa dia harus RW dulu. RW. Loh tapi kakaknya kurang. KTP-nya harus yang asli. Senang nggak begitu kan? Nggak senang. Itu hisab namanya. Nanti kita hisab tuh ditanya-tanya. Bajumu iki wis tuku piro regane? Iki 150 Gusti. Sing dodol sapa biyen? Ya kancaku lah Gusti sapa kancane. Ditimbali kancane. Beneran biar nggak nawar-nawar. Bayarnya wis lengkap lah 150 ditanyain duitnya. Yang 100 dari mana? Dari suami Gusti. Suami ditanyain. Nggak seneng kan kita digituin. Maka itu namanya hisab. Dan hisab itu membuat kita jadi tertahan. Mestinya kita sudah di surga, nggak bisa ke surga. Karena harus apa tadi? Hisab. Hisab itu harta yang halal, tapi karena kepingin, tidak karena butuh, itu dihisab. Sepatu di rumah punya sak lusin, saya mau gaya piro, loro, yang 10 dihisab. Kalau dia pamer malah 10 ini bisa membawa kita ke neraka karena pamer. Tapi kalau tidak butuh, tapi karena menurut dia apa tadi? Kepingin, berarti diapain tadi? Hisab. Hisab itu kayak tadi, membuat engkau tertahan. Dalam keadaan telanjang, panas, matahari dekat, gelap, itu hisab namanya. Jadi harta kita itu dihisab. Nah kita pakai baju itu gitu doa. Mohon perlindungan dari buruknya baju ini dan buruknya pemakainya saya. Ingat Allah enggak ini? Ingat. Jadinya lihat saya saja terus ingat lah. Kata mau naik labian. Saya nggak tahu. Maka di hati kita sering sumpah. Karena tidak ada siapa dari Allah. Pakai baju itu disuruh gitu. Nanti belum bedaan. Alhamdulillah. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Nama Hasan Khulki. Makasih. Ya Allah, matur nuwun Gusti. Wajah kula niki utuh. Kulitnya nggak jadel-jadel. Ada orang salah skincare sampai kulitnya abang-abang, kanker kulit kula boten Gusti. Matur nuwun. Hasil khulki. Perbaiki akhlak saya. Ingat Allah. Tutup ini. Ya Allah, yo. Awet belum suka yo. Sudah ngomong awet belum. Iya, jadi aku ki awet belum aja. Oh, kayak kocok ibu kok ya awet tuwa. Aku ki awet belum. Kan kalau nggak ingat Allah begitu. Tapi kalau ingat Allah, alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah. Baguskan akhlak saya seperti Engkau membaguskan muka saya. Wajaan. Terus apa tadi pakai baju. Minta lagi, ya Allah minta. Gimana tadi artinya? Mohon ditulis saja artinya. Ya Allah, mohon kebaikan baju ini, mohon kebaikan baju ini, dan kebaikan yang timbul dari pemakainya. Dari kebaikan pemakainya. Kebaikan tadi berarti maksudnya apa Bu? Baju ini bisa membuat saya rajin ibadah, membuat saya bisa nutup aurat, membuat saya memuliakan ilmu, menghargai pemberian suami, membuat saya menghargai masjid. Itu kebaikan baju ini. Terhindar dari dosa. Terus dan lindungi saya dari keburukan. Bisa siksa, bisa apa tadi? Hisab, ya. Dari keburukan dalam kurung siksa atau hisab yang timbul dari baju ini atau pemakainya. Itu kalau pakai baju. Berarti setelah ini nanti dia pakai baju berdoa. Intinya ingat siapa tadi Bu? Allah. Bisa nggak bisa nih saya pakai baju cuma Bismillahirrahmanirrahim. Orang kurang. Karena Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Titik itu menjadi ibadah. Iya. Sampai ke akhirat iya. Tapi kamu belum terhindar dari rasa apa tadi? Riya. Kan belum minta. Masih menyebut nama
Allah. Belum minta kan? Berarti masih ada penyakit riya, masih ada penyakit ujub dan sebagainya yang timbul karena apa tadi? Baju. Biasanya perempuan tuh kan gitu, pakai baju itu loh. Nomor satu itu bukan untuk aurat, nomor satu itu pamer. Aku mau kemana nih? Mau ketemu sama dia. Biar aku tahu kelahiranku, dikira aku orang duwe kambing gitu loh. Perasaan yang ada itu. Emang kalau dikira nggak punya baju kenapa? Kok dikira aku mau miskin? Ya dikira mau miskin apa banyak awak bilang miskin? Loh, ya enggak ya, ojo sampai aku dianggap miskin lah. Ya itu penyakit gitu. Nah itu sekarang dilibas dipotong dengan ingat Allah. Dan baju ini pemberian siapa? Allah. Susah nggak Bu? Ini soal dari membiasakan begitu. Nah kalau kita sudah setua ini gimana membiasakannya? Ya nggak apa-apa ya ditempel di tiap-tiap tempat, di kaca ditempel. Alhamdulillah. Kama hasanah Rasulullah sendiri, wa is'alillah min khairi wa khairima wa la wa'budu min syarri wa syarrima wa la. Dijak omong, sing dikocok ya dijak omong. Untuk kemudian semoga Allah melindungiku dari keburukan baju ini. Gimana Bu? Jangan pakai mandu-mandu seperti dia. Tapi tak tahu ya. Biasanya pakai bismillah ya. Bismillah ya lali ya. Bismillah aku baru doang, mau gak bismillah. Itu tadi indikatornya hati kita sering sedih, sering tersinggung, sering nyesel. Itu tanda bahwa kita sering lupa Allah. Kemudian bawahnya pakai baju baru. Masya Allah, betapa kita itu disuruh sering pakai baju baru. Kalau lihat hadis ini, baju baru berarti diampuni dosa yang lalu dan yang kayak puasa pakai baju baru dan semangat pakai baju baru. Bisa baju baru beli, bisa baju baru ambil dari laundry. Statusnya adalah baju baru. Ambil dari lemari baju baru. Itu aja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan doa ketika memakai pakaian baru, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi. Udah tahu tempatnya? Halaman 35 ya. Okay. Alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lagi, sekali lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kita artikan dulu. Segala puji bagi Allah. Mungkin diartikan dulu. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kalau Ibu sudah tahu artinya ya. Sudah belajar ya Bu ya. Prof ya. Dikit-dikit ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Alladzi kasani, yang telah memakaikanku. Hadza baju ini. Hadza baju ini. Baju apa tadi? Baru apa lama? Baru. Wa razaqanihi, dan memberi rizki aku dengannya. Memberi aku rizki. Tuawamur. Ini kebaliknya. Memberi aku rizki. Min ghairi haulin, dengan tanpa susah payah. Dengan tanpa susah payah. Minni, dariku. Mejanya ibu-ibu imut-imut ya. Lucu kecil-kecil. Berasa masih TK ya. Alhamdulillah. Awet muda. Min ghairi haulin, apa tadi? Dengan tanpa susah payah. Minni, dariku. Wala quwwatin, dan tanpa kekuatan.
Maksudnya apa? Maksudnya gini, sudah ditulis. Dan begitu kita pakai itu baju baru, langsung ingat Allah. Pakai di plastik juga, ya Allah, terus dicoba sih. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih sudah memakaikan baju ini ke saya. Wa razaqani, ini rezeki darimu ya Allah. Min ghairi haulin minni, saya tanpa susah payah. Ya Allah, baju ini benar-benar tanpa susah payah. Masa benih ini Gusti saya tak bisa Gusti. Nah ini yang benih ada gini apa nih? Ada bajunya benih itu. Ini kan harus ada tukang sendiri yang bagian benih-benih. Jahit baju, saya nggak bisa jahit baju Gusti. Kainnya, ini dulu dikasih Bu siapa ya? Juli. Bu Juli dari suaminya dari Manado, Bunaken. Ngelajar ke Manado dapat apa nih? Baju. Ya Allah Gusti saya nggak pakai ke Manado. Saya belum pernah ke Bunaken, tapi dapat baju dari Bunaken. Nggak pakai apa nih? Batik. Benar-benar tuh kita ucapin ke Allah. Ini ada rendahnya. Oh Gusti rendang ini piye pabrik ini gawe opo dari wong ngere bikin apa ini? Rendah. Sekarang rendahnya udah tertempel. Saya tidak pakai ngomong ke penjahit model apa-apa Gusti. Sembarang pun modelnya sembarang, pokoknya ukurannya cocok. Dia sudah bisa bikin macam-macam gini. Ya Allah matur nuwun. Tanpa susah payah. Itu kita ucapin. Jadi benar-benar sampai detail gitu. Tanpa susah payah Gusti. Ya Allah nggak ada susah payahnya. Maksudnya gimana Bu? Nggak pakai jahit. Ini kan ada bajunya jahit sendiri. Sinten sing jahit piyambak? Bu Muson. Kadang-kadang jahit piyambak. Jahit piyambak benarnya bikin boten. Benarnya tumbas. Bisa bayangin gimana caranya bikin benang? Pabrik kapas harus dipintal. Ada pabrik khusus pabrik benang kristal. Kemudian benih. Apakah jenengan punya tahu bayangan pabrik benih? Beberapa orang karyawannya pabrik benih bikin adonan plastik untuk bikin macam-macam benih. Pabrik rendah, pabrik kainnya harus dibawa ke tempat, ke toko. Tukang toko, lihat tukang toko itu menek-menek jumbo kain, motong, seret. Terus kita bawa pulang, kreseki. Berapa orang terlibat dalam sehelai baju. Dan kita tanpa susah payah. Terus kita bilang terima kasih ya. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan tanpa kekuatan, enggak pakai lapo-lapo Gusti. Moro-moro wis dadi apa tadi? Baju. Maka siapa yang berdoa seperti itu bawahnya hadisnya ya. Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas. Jarang ada riwayat Mu'adz bin Anas ya. Mu'adz bin Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man labisa thawaban jadid thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian baru lalu membaca doa kayak tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadza, sebagai tersebut di atas, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Bayangkan pakai baju baru, asal nggak mau niati pamer, asal baju itu untuk tutup aurat dan ini tadi ya. Dan engkau berterima kasih langsung ingat Allah. Duduk, rambut api juga ya. Kok Allah sudah rambut ini? Udah nang Manado disik kok Allah. Saat nurul iman kau Allah. Bukan gitu yang ada itu. Kalau aku udah ngajar gak mungkin aku tidak ikut, tidak ada gitu. Tapi yang ada ingat siapa tadi? Allah. Ya Allah matur nuwun Gusti, terima kasih. Tanpa susah payah bisa pakai baju. Senang Allah diingat itu senang. Maka ketika Allah senang, tak sepuro dosa nufis sini. Karena kamu sudah berterima kasih kepada aku. Sedang aku ini dan yang tahu berterima kasih kepadamu. Terima kasihmu kepada Muflis, tak balesi dosamu tak sepuro.
hanya gara-gara pakai apa tadi? Baju baru. Bedanya di mana? Di terima kasih dan diingat siapa? Allah. Dan belum cukup cuma terima kasih, belum cukup. Matur nuwun ya Allah, belum cukup. Harus disebutin apanya tadi. Saya tanpa susah payah makan aja tuh bisa nangis tuh. Kalau makan ya Allah, poso gitu, gak masak apa-apa, gak masak apa-apa. Kalau libur jadi gak ada yang masak, bukan masaknya juga ikut libur. Ada rawon, ada londe, tewe, ada ayam bakar. Ya Allah, itu bisa nangis. Gusti, matur nuwun tanpa susah payah. Mau tenang belum terus tiang-tiang ayam larang yo. Itu tuh ini efeknya ini tadi diampuni dosa. Jadi ojo anggar, wih rawon, wih enak rawonnya emplak. Tidak gitu. Tapi yang diingat siapa tadi? Allah. Ini tuh jawaban kita. Setiap apapun ingat Allah. Dan bukan cuma ingat, bukan nyebut alhamdulillah, tapi disebut kenapanya gitu. Tadi pakai apa tadi? Baju. Tadi ya, baju biasa. Kalau ini baju apa ini? Mas, tolong dong beli baju baru jadi 10 terus ada apa deh? Kok aku sentuh sampai sih, amin ya gitu. Caranya ngerayu pakai diberikan baju baru. Tapi mas transfer mas ini ditawari Bu Bambang regane sakmono mas begini ya wes kok sekarang tuh nggak ngeluh terus ada waktu di 10 Pak sentuh. Gitu caranya ya. Terus baju yang kemarin gimana? Kasih kepada orang biar bajunya terus baru gitu. Jadi jangan yang kemarin ditumpuk ini baju baru jangan. Nanti diapain tadi Bu? Bisa. Jadi kalau gini boleh nih, aku niat aku beli baju baru. Niat apa? Satu niat bantu sintotul koncoku. Oh ya daftar ada sekolah. Tekanannya cuma tak tuku. Untungnya tiga bayar. Kini yang soal komentar dia tak tawar. Piro mbak bilang gini, 300 ini 350 yo. Nawarin tambah, oke itu tuh nawarin tambah. Saya niat apa tadi? Soal 350 baju. Habis itu niat yang kedua niat apa? Aku tuh suruh masa gue jiwa. Kepingin aku maturun Gusti Allah lewat senilai apa tadi? Boleh nggak gitu? Boleh niat begitu. Jadi sama mau boten, karena sudah diterima kasih kepada Allah. Engkau nek rasanya ada menjual lagi nek kita punya uang gitu. Ya udah, daripada gak mungkin kan aku sedekah rejek wis pikir sama gak usah dodol klambi wis asal sedekah ya orang gelem mau nyari niate dodol. Caranya bersedekah kepada teman yang jualan adalah belilah barangnya dan jangan terlalu nawar ya. Itu caranya bersedekah. Ya anak susu istilah transport ongkir. Jangan free ongkir ya. Kalau teman yang jualan jangan gitu ya. Kalau di Shopee ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama teman jangan selalu minta free ongkir. Nah kan gini kan dosa. Ada pertanyaan Bu, silakan. Bagaimana suami gimana ya? Apa? Menjalankannya? Betul susah. Ini membiasakan. Silakan Bu, gimana? Misal kalau saya ada yang tadi Apa? 50 300 ditawar 350. Kenapa? Itu bercanda sih. Boleh lah gitu. Enggak, pertanyaannya gini, apakah kita enggak bisa karena membelanjakan uang suami dan Loh, kalau uang suami udah dikasih ke kita kan milik kita, Bon. Uang suami kalau udah dikasih ketika itu uang suami dikasihkan ke kita itu sudah milik kita, bukan lagi milik suami. Menurut saya ya, ini saya istri loh. Saya tidak akan boros. Tidak apa? Tidak boros. Iya, itu yang saya terima ya. Saya membiarkan yang benar. Saya sekarang belum pernah menawar lebih dulu. Karena itu kehati-hatian amanah suami lalu suami kita ya. Amanah suami untuk dibelanjakan ke yang lebih-lebih itu menurut kita nggak hemat gitu ya. Kan untuk produksi pikiran. Iya. Ya jadi gini Bun, itu tadi
bukan hemat, itu sedekah. Karena yang jual adalah siapa? Teman sendiri. Kan kita ngasih kan tidak enak. Makanya tadi 300 di sini, 300 di sini harga bajunya, ini ongkirnya ya. Oh, kebanyakan wis rapopo, sedekah gitu. Kalau kita cuma ngasih seket kan pantes. Orangnya bawa dagangan banyak, maka kita beli bajunya sambil kita tambahin. Kalau sedekah itu malah menambah. Mana kosongin sodakotin berdasdar tazda. Dikasih suami duit 1 juta, terus kita belanja biasa 500. Dengan kita kemudian terus aku kok belum biasa, itu kan untuk keuntunganku, kepentinganku. Sekarang yang sedekah mana, kepentingan Allah, kepentingan orang. Kita sedekah 50, 500 tadi itu balik. Sigaret barokah itu 50-nya ini. Kayaknya kita ngasih keluar, tapi itu justru tazdad, menambah. Dan itu sudah sumpahnya Allah. Kalau kamu sedekah, asal lihat sedekah ya. Kan ada hendaknya sedekah. Ketokin kok mengintik aku tuh dikai murah, itu gak niat sedekah itu. Niat sedekah tapi kepingin oleh murah. Tapi ini sedekah, niat memang memberi karena Allah. Ini hari Jumat, ini Dzulhijjah, aku harus memberi lebih. Sekarang sama Allah didatangi temanku yang jualan, dia wakilnya Allah. Melihatnya begitu pun, kan melihat Allah terus. Dia wakilnya Allah. Dimana aku ada untuk sedekah rono-rono, buat dia kok bajunya tak beli. Bagaimana bertanggung jawab kepada suami? Tambah banyak yang didapat. Contoh gini pun, halo, misalkan gini, suami ke dokter. Dengan sedekah kita 50 tadi itu, mestinya dokternya harus profesor. Sekali datang 900.000. Ini kan kita sedekah 50 sama Allah. Ya Allah, nih boleh dokter umum waras. Gak harus ke profesor. Kok bisa? Istrinya suka sedekah, karena sedekah itu obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah itu loh kita pikirnya begitu. Saya mohon maaf. Iya. Apakah ini pikiran sama sekali? Transaksional jual beli atau jual beli? Saya beli, saya jual. Ini kan biasa. Oh, plot jual, plot tugas di pasar tuh sering gitu kan? Di pasar. Oh iya. Terus sedekah itu file lain, apa enggak gitu? Loh, ya itu kalau secara hukum begitu. Secara hakikat kita belajar ini tadi, bagaimana cara mengingat Allah. Ketika kita beli di pasar, itu hanya tidak sekedar jual beli untuk orang-orang seumur kita. Saya harus melihat Allah di situ. Lihat orangnya jual beli, iya nak beli sah. Habis itu masa saya cuma yang mau yang mikir biar kok belanja kok elah tahu sedekah. Ya kita sedekah. Atau gini, kalau sedekah ya ke masjid, ke orang jual, itu pola pikir yang harus ya tidak begitu. Sedekah itu hari itu didatengin Allah siapa? Kadang orang ngemis didatengin. Kalau orang berpikir materi, kok nggak ada dia ngemis terus? Enggak mungkin dia ibadah. Kalau dia begitu saya nggak ikut berdosa di situ. Dia didatengin Allah ke sini. Wa ammasaila falatanhar. Kalau ada orang minta jangan ditolak. Mau kasih 1.000, 2.000 jangan ditolak. Kalau kamu menolak dia, nanti kamu minta apa-apa ditolak sama Allah. Yang datangin dia ke situ siapa? Allah. Kok aku belum jadi itu kelompok dia begini yo? Itu tidak auto, itu Allah. Jadi kemudian aku kok tiba-tiba lihat orangnya kok mau lelas gitu. Oh tonton, gak usah welas-welas, jangan. Rasa itu syukuri dengan ini Allah melembutkan hatiku dan keluarga. Mboten apa-apa Bu. Iki wis niki sing nglomboke 2.000 wis niki dapat putrane nggih. Gitu. Sering-sering gitu nanti. Nanti duitnya jenengan dengan duitnya suami banyak duitnya jenengan. Yang dikasih jenengan, tapi jenengan yang duitnya mau gitu. Enggak tahu dari mana ya. Mau kos-kosan laris apa-apa pokoknya ada aja. Karena tadi kesenangan bersedekah. Jadi pola pikir yang jual beli, ya kalau kita itu toh ya nanti tidak akan nambah-nambah, nggak dapat pahala kesunahan apa tadi sedekah. Apalagi sudah seumur kita ini harus banyak-banyak gitu. Dan ini bulan apa tadi berbuat untuk Allah. Kalau sekedar jual beli hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada untuk siapa? Allah. Tapi harus ada gitu. Terima kasih pertanyaannya bagus. Ya, mudah-mudahan ini sudah agak
Jadi setiap kita gitu jangan nol. Kalau kita jualan, nyelengan jual ya, nyelengan beli. Terus orangnya bilang, ini kalau ibu seneng apa betul? Seneng, mana aku tuh kalau ngomongnya orang aja lu seneng. Sama, kalau kita beli juga gitu. Terus betul nomor sak ngenten, sesuai ibu terus betul nomor sedekah. Ibu direk seneng dia nanti kalau kita ke situ diimbui. Kenapa nggak diimbui? Kenapa kok aku gak niat kepingin diimbui? Kalau dia diimbui, berarti dia kepada Allah. Allah akan nambahi karena dia juga dapat sedekah kita juga sedekah ke dia. Bahkan tuker-tukeran itu sedekah. Aku beli 1.000, di 1.000. Terus tidak sedekah awakmu. Aku agak duwe apa? Kamu di mana nanti pulangnya? Udah kita kasihkan ke kamu. Tuker-tukeran. Sama-sama itu sudah bernilai sedekah. Memperpanjang manfaat duit berapa tadi? 1.000. Isok ngulur panjang karena indah dan itu di situ. Kenapa kita tidak boleh invest yang terlalu banyak duit mandek? Karena tidak mudah nanti. Tidak banyak yang pegang duit kita. Jadi harus mulai diputar biar semakin banyak yang pegang, semakin panjang kemanfaatan begitu. Ya. Ada lagi? Ada Bu. Menindaklanjuti. Mana nih? Siapa? Oh iya, di balik yang Menindaklanjuti pertanyaannya itu, bagaimana yang dimaksud dengan menambah itu? Yang dicontohkan di pasar. Kemudian bagaimana dengan kalau kita beli di mall? Satu. Kemudian yang kedua, sekarang perdagangan sudah yang tren dan terkini itu sudah perdagangan online. Ya. Kemudian dari situ para pedagang online itu bisa saja omsetnya per hari itu bisa di atas ratusan juta. Karena apa? Pangsa pasarnya luas. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan konsep seperti itu? Menambahi, mohon maaf, yang kita sedekahi itu penghasilannya mungkin miliaran sebulan. Sedangkan kita, mohon maaf, yang hanya PNS, apalagi pensiunan sudah seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih masukannya. Tentu saja tidak seperti itu Bu. Menempatkannya itu tadi tidak harus seperti itu. Kalau jualan online saya juga pelanggan online. Kalau online itu ya, online itu lihat ya. Kalau di online, ini kan saya juga semua belanja mesin cuci apa itu kan semua lewat online. Itu nanti waktu kita klik ongkir pada saat barang kita udah nyampe, kan konfirmasi dari apa nih? Kurirnya pakai apa? Terus itu Anda mau beri tip, ada gitu kan? Ibu cara-cara ya. Kan itu ada gitu yang mau beri tip itu kasih, ada 1.000, ada 2.000 itu kita kasih. Dan sedekahnya ke kurirnya. Itu semua juga masuk aplikasi gitu. Tidak, tentu saja kita tidak. Ya, boten itu sudah by system. Jadi kalau online ya tidak mungkin. Shopee ya boten itu sudah omsetnya sudah itu. Terima kasih pertanyaannya. Hanya kita tidak seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau itu sedekahnya ya ke siapa tadi? Pak kurirnya, Pak gosennya, Pak yang karena dia itu ya sudah biasa begitu. Kalau ongkir kok hari ini kok free ongkir ya, itu saya bayangin seakan kok singkirin barang ini rek. Kalau free ongkir terus saya ya senang. Ya sedekahku nanti nih dulu. Bukan sedekah di Gimana Bu? Boleh di sini? Jadi itu tadi sedekahnya lewat itu. Maksudnya tadi yang Ibu jualan kan di pasar, bukan di online. Di pasar orang duduk-duduk di bawah jual cabai, jual sayur itu kan ya mereka omsetnya nggak miliaran, omsetnya kan yang berapa? Tadi konteks bicaranya adalah menjual di pasar, bukan di pasar online ya, gitu ya. Terima kasih ya Bu, pertanyaannya membuka wawasan kita, ya. Iya. Masih soal itu ya? Oh iya. Ini di luar jual beli bukan. Misalnya maksud saya itu juga termasuk sedekah apa bukan? Misalnya sekarang naik ojek, saya biasanya kan sering naik ojek. 11,5. Kemudian 11.500 misalnya atau 12. Terus tusuknya itu sering tuh saya bayar 15, itu terus Mas.
Itu Sodako. bukan kita termasuk saudara. Sodako. Jadi 9,5-nya itu jual beli, sisanya itu sodako. Itu Bu, Ini naik bukan jual beli, naik gojek. iya, jual beli jasa. Iya, iya, jual beli jasa. Bu, yang sisanya tadi itu tolak banget. Jangan sampai nggak jadi sakit. Anak-anak mau jatuh nggak jadi jatuh. Yang lain pilek dengan sehat. Yang lain nangisan dengan TS. Itu dari sodako. Atau kalau misalnya sakit ya bisa sembuh. Sakit cepat sembuh. Temulawak habis waras. Itu Makin mau bukan. sering-sering gitu ya. Sodakonya nggak gitu nyamar gitu. Sodako samar. Ya. Soalnya ada yang sebaliknya. Susu 500 di Indomaret aja. Dikasih permen nggak mau. Waduh, alasan ini itu nanti dikasih permen. Udah, istilah jangan lebay gitu. Bunda sekali lagi ini ada yang. Tapi kita kalau mengatakan sodako takut tersinggung nih. Jadi saya ini ada yang nanya juga. Itu kita sebutkan sodako atau udah buat masnya Mas aja ya. Buat Mas, terima kasih dari antar Mas. Oh ya. Buat jajan anaknya gitu ya. Meskipun tidak mengatakan sodako kan itu sudah mengetahui hati kita. Sip, ya. Matur nuwun sami-sami. Kok kerudungnya sumilir itu Ibu sumilir ya? Udah nih. Oh iya. Alhamdulillah. Cantik ya. Ya. Ada lagi? Itu tadi tentang memakai apa tadi Bu? Baju. Jadi ternyata baju itu sarana kita agar diampuni apa tadi? Dosa oleh Allah. Sesederhana itu ya. Mudah-mudahan ilmu jadi ilmu yang manfaat. Sudah jam 5:04. Siap-siap kita maghrib. Yang puasa buka puasa ya. Sama cukup Bu? Yang tanya sudah jelas? Ya. Kenapa? Bun, ada lagi tak? Ada lagi tapi di luar tema. Apa-apa? Boleh. Yang lainnya juga begini. Saya sering mendengarkan kajian tentang bagaimana Rasulullah wafat. Jadi apa namanya? Step-stepnya. Juga berbagai sahabat Nabi dan sebagainya. Cuma yang saya sampai saat ini saya belum pernah membaca atau mendengar tentang perempuan yang sangat mulia sekali, dan itu yang membackup Rasulullah untuk dakwahnya, Siti Khadijah. Bagaimana meninggalnya? Tidak ada yang saya baca, mungkin karena saya nggak punya bukunya mungkin, atau saya jarang kajian ke masjid-masjid mana. Mohon Bunda bisa pencerahannya, ya, kira-kira bagaimana ini Siti Khadijah? Waktu itu Khadijah sakit karena pemboikotan 3 tahun diboikot, tidak boleh ada transaksi. Khadijah sampai, aduh masya Allah ya, hanya makan rumput kering, keliling jauh sampai lembah, karena orang nasi pun tidak boleh, nemu rumput kering dimakan, sampai kotorannya berwarna hitam. Gak makan, gak minum berbulan-bulan, hanya kayak gitu tadi, kurus kering. Terus beliau mau meninggal dipangku sama Rasulullah. Rasulullah yang nangis, maafkan aku, dulu kamu perempuan paling cantik, paling kaya, paling dermawan, paling dihormati. Sekarang engkau kurus kering, engkau sakit, tidak ada yang menengokmu, dan semua hartamu sudah habis karena menikah sama aku. Nabi bilang gitu. Apa jawaban Khadijah? Jangan berkata begitu. Justru ini saat yang kutunggu-tunggu. Hari ini aku akan mendapat apa yang dijanjikan Allah. Tidak akan lagi ada tangis. Hari ini aku akan menemui Allah, dan yang sangat aku rindukan. Jangan begitu. Justru ini yang tak jadi. Kau ingat kan waktu pertama kali menikah aku bilang, aku mau menikah denganmu Muhammad, bukan karena kamu cakep. Memang kamu cakep. Aku mau menikah denganmu Muhammad. Asik didengerin. Maksud saya kalau cerita itu saya dengar. Yang saya ingin tahu itu
Jadi proses nazaknya itu dari Nah itu tadi itu menjelang nazak. Itu menjelang nazak. Oh saya iya. juga pernah mendengar. Terus? Proses nazak. Nazaknya itu dari kamu benar. Kalau Rasulullah kan juga diceritakan. Gitu. Lepasnya nyawa. Ya wes, jangan baca di biografi Sayyidatina Khadijah. Ya. Saya Biografi Sayyidatina Khadijah. boleh. Nggak tahu pengarangnya siapa itu biografi. Dan saya kira kalau orang-orang seperti itu, kata-kata seperti tadi itu sudah cukup menggambarkan bagaimana meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Kalau tarikan nafasnya apa gitu ya, memang tidak diceritakan. Gini loh Bu. Kalau perempuan itu bagi apalagi istri Rasulullah itu aib menceritakan hal seperti itu. Tentu saja tidak akan. Itu beliau itu begitu terhormat. Secara fisik itu tidak akan pernah dibahas. Sembari apa hidupnya tidak pernah dibahas. Karena itu menyangkut ya kehormatan gitu. Apalagi keringatnya nanti ya nggak mungkin. Karena itu termasuk apa tadi? Itu kayak bunyai saya jadi ya nggak mungkin diceritakan tahu itu terus. Nah, kalau Nabi diceritakan sebagai karena beliau Rasul, laki-laki kita mesti tahu, bukan perempuan, laki-laki bukan aurat. Kalau perempuan tentu saja itu tertutup, wajah aja tidak kelihatan, apalagi cara beliau menghembuskan nafas. Justru kita rasanya melecehkan beliau kalau menceritakan saat beliau menghembuskan nafas, karena itu tidak layak gitu, tidak sopan, sopan adab kalau kita membahas tentang begitu. Iya. Apa? Ya bicara gitu kan berdakwah ibu, bukan meninggal. Nah itu orang sudah meninggal diceritakan menghembuskan nafasnya sementara itu orang terhormat. Tidak mungkin. Saya aja cerita gini tuh tidak tega. Ya tidak mungkin. Mesti bahkan meninggalnya karena apa jadi ditutup kok. Ya karena itu aib gitu. Nah kalau saya cerita gini, ustazah cerita, jadi saya tutup mukanya jangan nggak lihat saya, jangan nggak dengar saya. Jangan senang nggak kalau lihat muka saya sampai gini-gini itu. Senang kan? Lah ya itu. Bukan itu maksudnya. Ya wis terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu hari ini diberi Allah keberkahan dan kemanfaatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una. إنك أنت الفتاح العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, sungguh kami mohon maaf padamu untuk suul adab kami padamu ya Allah. Di rumahmu ampuni dosa kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Maafkan apapun yang telah engkau dengar. Mohon ampun ya Allah ya Rasul. Ya Ummahatul Mukminin, ampunilah kami. Apunten ya Rasul, apunten ya Ibunda kami, semoga kami senang. Apunten, semoga Kau ridho ya Allah dengan apa yang kami lakukan hari ini. Jangan tolak amal kami, jangan tolak sekecil apapun yang kami lakukan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata
زدنا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Umi pesen doanya nanti mulai dibaca ya, doa bangun tidur, doa pakai baju, insya Allah nanti akan melembutkan kita itu ya, akan membuat hati kita lebih sensitif, lebih peka, bukan peka tentang tersinggung, tapi peka kepada siapa kehadiran Allah. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini requestnya sudah tak turuti, ngaji sore tak turuti, Umi yang baca tak turuti, tak turuti kabeh ya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali tunggal, matur nuwun, Nurul Iman Muslimah. Amin. Ya, Keterimanya dibanding bulan kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih.